bersama saya, Kak Bu, Kak Bot, Kak Den, dalam acara INU, singkatan dari Ingin Tahu. sebentar. Kalian dari tadi berisik mulu. Aku punya sesuatu nih buat kalian. Tunggu sebentar ya, komunikan ya. Kira-kira apa ya, Kak? Mungkin itu Ingin Tahu. Woi, Itu kan acara kita. Berisik, Oh berisik, berisik, iya. berisik. Ini aku punya sesuatu buat kalian. Nih, air mineral. Kotaknya besar sekali, pasti isinya banyak, Kak. Iya. Coba kita buka. Iya. Wow. Air. Ini buat kalian. Ternyata isinya cuma 2. Ya nggak apa-apa, ini kan aku mau ngasihnya hanya buat kalian. Oh, terima kasih. Terima kasih, Kak Bo. Ini aku minum dulu ya, Kak. Ya silakan diminum, silakan. Nah, gimana? Segar nggak? Sudah ya, lumayan. Yaudah, aku mau bangkar sini dulu ya. Ya. Nanti dulu, Kak. Ya, jawab. Kalau aku lihat-lihat kotak ini, aku jadi ingat sesuatu. Apa itu? Ingin tahu. Itu acara kita. Oh, iya. Kalian masih ingat enggak? Balok. Ini Oh, kan iya. bentuknya bentuk balok kan? Oh, iya benar, ini kan bentuknya bentuk balok. Iya sih, balok. Kalau yang sisinya sama namanya kubus. Ya, benar sekali. Jadi kalian masih tahu nggak kubus atau balok? Kalau Iya, kalau belum tahu, nanti Kakak Bot akan jelaskan apa itu balok. Jadi balok adalah Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang di antaranya berukuran berbeda. Jadi ini satu pasangnya berbeda ukurannya. Ini sama ini kan berbeda. Samping sama depannya ini kan berbeda. Nah, jadi balok memiliki berapa? 6 sisi. Ini depan, belakang, atas, bawah, samping kanan dan kiri. 12 rusuk, ini rusuk-rusuknya, dan 8 titik sudut, titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik A. Itu dia balok. Selanjutnya, kubus. Nah, kubus adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi berbentuk persegi yang kongruen. Jadi semuanya itu sama. Jadi persegi AB, CD, persegi BC, FG, persegi GF, EH, persegi AD, HE, persegi AB, FE, dan persegi CD, HG itu semuanya sama. Pemberian nama kubus diurutkan menurut titik sudut, sisi alas dan sisi atapnya dengan menggunakan huruf kapital. Nah, kalau seperti ini dinamakan kubus ABCD EFGH. Nah, begitu. Gimana? Sudah paham? Nah, itu tadi definisi tentang kubus dan balok. Jadi sekarang adik-adik udah tahu kan? Sudah. Gantian, Kak. Ya, apa? Nah, karena kalian sudah tahu definisi dari kubus dan balok yang dijelaskan Kak Bu tadi, sekarang Kak Bu sama Kak Den akan menjelaskan tentang unsur-unsur kubus dan balok. Gimana, Kak? Setuju? Setuju. Sip. Unsur-unsur kubus dan balok itu apa aja sih, Kak Den? Oh iya, unsur kubus dan balok itu ada 6. Yang pertama ada sisi, kemudian ada titik sudut, kemudian ada rusuk, kemudian ada diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Nah, itu tadi unsur-unsur dari kubus dan balok itu ada berapa? Ada 6. Kak Bu akan menjelaskan 3 dari 6 itu, yaitu titik sudut, sisi, dan rusuk. Nah, yang pertama, Kak Bu akan menjelaskan tentang titik sudut. Titik sudut adalah Nah, titik sudut adalah, tapi sebelumnya, kalau kita ingin tahu titik sudut itu apa, kita juga harus tahu terlebih dahulu apa itu rusuk. Sementara kalau kita ingin tahu rusuk itu apa, kita harus tahu lebih dahulu apa itu sisi dari balok. Oke, kita lihat. Sisi itu apa sih?
sisi balok adalah bidang yang membatasi balok. Nah, kalau kita lihat gambar di sebelah kanan, yang berubah-berubah warna ini yang namanya sisi dari balok. Banyaknya sisi yang dimiliki balok itu adalah 6 buah sisi. Sisi yang pertama A, B, C, D. Biasa kita sebut sisi alas yang di bawah ini. A, B, C, D. Terus sisi E, F, G, H. E, F, G, H. Ini biasa kita sebut sisi atas. Kemudian B, C, G, F. Sisi sebelah kanan. Terus ada lagi A, D, H, E. Sisi kiri. Terus A, B, F, E. Sisi depan. Lalu yang terakhir adalah C, D, H, G. Sisi yang belakang. Itu tadi sisi dari balok. Untuk sisi dari kubus, sama seperti di balok, penjelasannya sama. Jumlahnya pun juga sama. Bedanya jika di sisi balok tidak semua sisi-sisinya itu adalah suatu persegi. Sementara pada sisi kubus, pada bangun kubus, sisinya semuanya merupakan persegi. Bedanya hanya di situ. Kembali lagi ke unsur balok. Yang berikutnya adalah rusuk. Rusuk balok adalah garis potong antara dua sisi bidang balok dan terlihat seperti kerangka yang menyusun balok. Kalau kita lihat di sebelah kanan, setelah sisinya kita hilangkan, kita buat warnanya menjadi transparan seperti ini, kita akan melihat seperti kerangka dari balok. Nah, penyusun kerangka ini itu yang namanya rusuk. Nah, rusuk ini terbentuk dari perpotongan dua sisi. Jadi, misalkan sisi A, B, C, D berpotongan dengan sisi B, C, G, F akan membentuk rusuk B, C. Seperti itu. Kalau kita lihat di sebelah kanan, rusuknya itu ada 12 rusuk. Coba kita lihat rusuknya apa aja. AB yang berubah warna itu, BF, EF, AE, AD, BC, FG, EH, CG, HG, dan yang terakhir HD. Jadi terdapat 12 rusuk. Untuk kubus sama juga terdapat 12 rusuk. Perbedaan antara rusuk kubus dan rusuk balok, kalau kita lihat di sini, rusuk kubus panjangnya itu sama semua. Panjangnya itu sama semua. Karena kubus itu tersusun dari bidang-bidang persegi. Jadi rusuk-rusuknya sama semua. Sementara pada balok tidak semuanya sama. Meskipun kadang juga ada yang sama. Terus untuk unsur yang ketiga adalah titik sudut. Nah, ini tadi kakak salah menyebutkan yang pertama titik sudut. Padahal titik sudut itu seharusnya kita jelaskan terakhir di antara sisi rusuk sama titik sudut. Kita lihat titik sudutnya. Titik sudut balok adalah titik potong antar rusuk. Nah, sebagai contoh aja, rusuk AB dengan rusuk BC berpotongan di titik B. Nah, titik B ini yang kita sebut titik sudut. Kalau misalkan rusuk AB berpotongan dengan rusuk BF, berpotongan di satu titik. Di titik B juga. Itu juga sama disebut titik sudutnya. Jadi tidak harus perpotongan antara dua rusuk. Malah di sini semuanya perpotongan antara 3 rusuk.
Oke, kalau kita lihat di sebelah kanan ini, pada balok A, B, C, D, E, F, G, H memiliki 8 buah titik sudut. Yaitu titik apa aja? Coba kita lihat. Titik, kalau di sini F, kita mulainya dari F nggak apa-apa. F, G, H, E, A, B, C, D. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah titik sudut. Sama seperti pada kubus, juga terdapat 8 buah titik sudut. Begitu. Gimana adik-adik, sudah paham? Bagus. Nah, itu tadi titik sudut, sisi, sama rusuk dari kubus dan balok. Sekarang adik-adik sudah paham kan? Sudah. Pasti sudah paham. Selanjutnya, kita akan membahas tentang diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Pertama, bidang diagonal adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu sisi atau dalam satu bidang. Nah, tadi kan kalian sudah mengetahui ya, dalam sebuah balok itu memiliki 6 buah sisi. Nah, dalam hal ini, misalkan sisi pertama itu sisi muka atau A, B, E, F. Nah, di sini akan ditemukan 2 buah diagonal bidang, yaitu A, E, F, dan B, E. Nah, BE dan AF ya. Kemudian ada lagi CF, BG. Kemudian ada GE atau EG dan HF atau FH. Kemudian ada lagi CH, kemudian DG, ED, AH, AC, dan terakhir BD. Nah, selanjut ke diagonal ruang. Nah, diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Nah, dalam balok ini ada berapa titik sudut tadi? Ada 8 ya, iya kan? Ya, ada 8 ya, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Oke, lanjut. Nah, tadi kan dikatakan garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan. Nah, mana aja tuh? Nah, yang pertama itu ada AG, kemudian ada BH, ini AG tadi ya. Kemudian ada lagi CE, kemudian ada DF. Nah, jumlahnya ada 4 ya. Oke. Udah paham? Sudah ya. Lanjut ke bidang diagonal. Nah, bidang diagonal adalah dalam sebuah balok ini adalah bidang yang melalui dua rusuk yang berhadapan. Nah, dua rusuk yang berhadapan. Coba perhatikan, rusuknya tadi apa aja? AB, CD gitu-gitu ya. Nah, dua rusuk yang berhadapan itu misalkan AB dengan GH. Jadi bidangnya nanti nih. Nah, ABGH seperti itu. Kemudian ada lagi CD dan EF. Nah, bidangnya jadi CDEF seperti itu. Kemudian ada lagi CDEF. Kemudian ada BCHE, ADGF, BFHD, dan AEGC. Nah, untuk kubusnya itu hampir sama ya. Bisa dikatakan malah sama. Nah, coba kita lihat untuk unsur-unsur yang kubus. Pertama, diagonal bidang. Nah, diagonal bidangnya sama. Cuman ini lihat ini. Kalau di sini AF sama ya tadi ya. Terus kemudian BE, kemudian BG, CF, dan selanjutnya. Seperti itu. Kemudian untuk diagonal ruangnya kita lihat. Diagonal ruangnya ini ada 4. Sama juga ya tadi ya. AG, BH, kemudian ada CE, ada
DF seperti itu. Kemudian untuk bidang diagonalnya itu juga sama ya. Nah, untuk kubus ABCD EFGH ini sama ya. Ada 6 juga bidang diagonalnya, yaitu AB, GH, kemudian ada CD, EF, kemudian ada lagi BC, HE, kemudian ada AD, GF, ada BF, HD, kemudian yang terakhir ada AE, GC. Ada lagi enggak? Enggak kan ya? Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu bidang diagonal, diagonal sisi, dan diagonal ruang. Nah, itu tadi sekarang adik-adik sudah tahu kan tentang kubus, balok, beserta unsur-unsurnya. Di pertemuan selanjutnya, kakak akan menjelaskan tentang jaring-jaring kubus dan balok. Sampai jumpa lain waktu. Tetap pada acara itu. Singkatan dari Ingin tahu. Bye-bye. nanti dulu kak. Ya, ada apa? Kalau saya lihat-lihat dari tadi, aku jadi ingat sesuatu. Iya betul. Ini kan bentuknya kan Ku balok. kan